للناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in dunya waddin wa sallallahu wasallam ala rasulillah. Alhamdulillah ketemu kembali dengan saya kesempatan berbahagia ini. Kita dalam beberapa hari lagi, yaitu hari Jumat, insya Allah kita akan datang tahun besar, yaitu Haji Akbar bagi para jemaah haji. Sedangkan kita yang berada di tanah air dan tidak melaksanakan haji ke Baitullah, nah, kita menghormati juga. Nah, sebenarnya apa sih hakikat haji? Hakikat haji menurut syariat adalah menuju Baitullah untuk melaksanakan rangkaian ibadah haji dengan melaksanakan berbagai rukun. Adapun haji maupun umroh, khususnya adalah haji ini wajib bagi orang mukallaf yang merdeka, mampu hanya sekali dalam seumur hidupnya. Dan kewajiban ini adalah kewajiban yang tarohi atau kewajiban yang sifatnya tidak mendesak dan mendadak, tapi bisa dilakukan pada waktu-waktu akhir nanti. Tapi yang jelas kita diwajibkan untuk berkeyakinan, untuk meyakini bahwa haji dan adalah kewajiban kita umat Islam sebagai rukun Islam yang kelima. Oleh sebab itu, melaksanakan ibadah haji merupakan pelaksanaan rangkaian ibadah yang menurut pokok syariat hanya diwajibkan satu kali dalam satu umur. Namun begitu, berkaitan dengan pelaksanaan ibadah haji ini nanti ada syarat-syarat, rukun-rukun, kewajiban-kewajiban yang harus dilakukan, kesunahan-kesunahan yang ada dalam haji, dan juga larangan-larangan yang seharusnya dihindarkan, serta ada hal-hal juga yang mampu membatalkan haji, merusak juga. Untuk kesempurnaannya, maka ya, para jamaah ini harus mengetahui syarat-syarat ibadah haji itu apa, rukunnya apa, kewajiban-kewajiban yang dilakukan apa, kesurahan-kesurahan, serta hal-hal yang dilarang ketika melakukan haji sehingga haji ini tidak rusak. Ya. Adapun ketika kita membicarakan tentang syarat-syarat ibadah haji, maka paling tidak ketika membicarakan tentang syarat, kita akan membahas tentang 5 hal yang sangat berat kaitannya tentang 5 hal tahapannya. Adapun 5 hal tersebut, yang pertama ini adalah hal yang berkaitan dengan syarat sah untuk melaksanakan dan menunaikan ibadah haji. Untuk yang pertama ini sering disebut dengan syarat sah secara mutlak. Nah, syarat sah secara mutlak yang ini adalah dibutuhkan adanya keislaman seseorang, adanya waktu yang mana pada waktu itu ibadah haji mulai umroh sampai berangkat selanjutnya ini bisa dilaksanakan. Nah, waktunya itu adalah mulai dari bulan Syawal sampai fajar dari nahar. Tahap yang kedua yang dibicarakan dalam hal syarat adalah bagaimana sih sehat atau sah ya untuk melaksanakan dengan sendirinya. Bagi ketentuan syarat agar seseorang sah melakukan haji dengan sendirinya, ini diperlukan adanya beberapa syarat. Yang pertama adalah pelakunya adalah Islam, dilakukan pada waktunya haji, pelakunya sudah tamyiz, bukan anak kecil, dan bukan pula budak. Oleh sebab itu, seandainya ada anak kecil yang diizinkan oleh walinya atau budak juga melakukan ibadah haji, ketika itu hajinya sah, cuma tidak menempat sebagai haji rukun Islam.
Tahapan yang ketiga yang dibahas dalam bab syarat adalah sahnya haji yang dinazarkan. Untuk haji yang dinazarkan supaya sah ini ada beberapa syarat. Yang pertama adalah Islamnya pelaku, adanya taklif, sehingga haji yang dinazarkan ini tidak sah dilakukan oleh seorang budak. Adapun tahapan yang keempat adalah syarat tentang bagaimana supaya haji yang dilakukan oleh al-hajj, oleh orang yang melaksanakan haji ini mampu menjadi syarat rukun Islam yang kelima. Supaya haji yang dilakukan seorang ini bisa menggugurkan syarat Islam atau fardunya Islam, maka dibutuhkan adanya pertama waktu, keislaman pelaku, mukallafnya pelaku, merdekanya pelaku. Jika kayak gitu, maka haji ini sah dilakukan oleh seorang fakir meskipun dia tidak punya apa-apa. Misal ada orang yang tidak mampu, tidak punya apa-apa, dia melakukan haji karena diajak orang, sah. Tapi ini tidak sah bila dilakukan oleh anak kecil maupun budak. Adapun tahapan yang kelima yang dibahas dalam hal ini adalah wajib. Syaratnya berkaitan syarat agar haji itu menjadi wajib bagi seorang muslim untuk dilaksanakan. Ini perlu adanya syarat-syarat yang telah disebutkan, yaitu adanya Islam, mukallaf, merdeka, sebagainya, disertai adanya istiqomah, mampu. Adapun berkaitan dengan istiqomah, mampu, sehingga seorang dinilai mampu melaksanakan haji, maka istiqomah itu dikelompokkan jadi dua. Yang pertama adalah istiqomah atau mampu melaksanakan haji dengan sendirinya, dan yang kedua adalah mampu melaksanakan haji dengan adanya perwakilan atau dibadali oleh orang lain. Nah, kita kembali ke pertama, yaitu bahwa seorang dinilai dan dianggap mampu melaksanakan haji dengan sendirinya, sehingga dia harus menunaikan ibadah haji Makkah Mukarramah ini apabila 7 hal ini nanti sudah dimiliki oleh pelaku, sehingga pelaku dinilai mampu melaksanakan haji dengan sendirinya. Adapun 7 hal yang menjadi syarat seorang ini dinilai mampu melaksanakan haji dengan sendirinya atau istiqomah binafsi. Yang pertama adalah wujudul mu'natu safar, adanya biaya perjalanan. Ini baik ada sangu, bekal, wadah-wadah yang dibutuhkan, adanya kendaraan berangkat sampai pulang ke tanah akhirnya, dan juga nafkah yang ditinggalkan untuk mencukupi keluarga yang ditinggalkan di rumah. Apabila ini terpenuhi, berarti dia sudah memenuhi syarat yang pertama dalam tahapan mencapai tingkat istiqomah binafsi. Adapun yang kedua adalah wujud rohilah sholihah. Yang kedua adanya kendaraan yang layak dan sesuai dengan pelaku. Tentunya berkaitan wujud rohilah sholihah ini akan berbeda-beda sesuai dengan lapisan dan kondisi manusia. Oleh sebab itu bisa jadi kendaraan yang layak untuk masyarakat atau rakyat biasa ini tidak layak bagi seorang pejabat negara. Yang ketiga, supaya seorang dianggap sebagai istiqomah binafsi, yang ketiga adalah amanut thoriq, perjalanan atau rute jalur dari tempat tinggal menuju Makkah dan sampai pulang kembali ini aman, meskipun hanya dalam asumsi atau berisiko. Amannya ini pada setiap tempat, pada setiap tempat yang akan dilalui, yang mana rasa aman dan sebagainya ini
sesuai ya dengan bersangkutan, baik untuk menjaga dirinya, harta maupun kehormatannya. Meskipun harta itu tidak terlalu banyak. Itu tahapan yang keempat. Seorang yang dinilai istiqomah binafsi adalah wujudul ma'wad zata wa ala fitabah, yaitu adanya air, bekal, serta hal-hal yang dibutuhkan berkaitan kendaraan. Dengan kata lain, dia nanti mulai perjalanan keluar dari rumah sampai kembali ke rumah ini ada makanan yang dibutuhkan untuk dirinya sendiri, bekal untuk dirinya sendiri, dan juga kebutuhan-kebutuhan yang diperlukan oleh kendaraan yang dia kendarai dan dia miliki. Sedangkan yang kelima adalah jika yang berangkat haji adalah seorang wanita, maka dia ada yang mendampingi, baik itu suaminya, mahramnya, budaknya, atau orang yang sudah mamsuh, atau kelompok atau rombongan-rombongan wanita. Dengan syarat rombongan itu mencapai nilai adalah. Sedangkan tahapan yang ke-6, seorang akan dinilai istiqomah binafsi melakukan ibadah haji adalah subut ala Mekah. Dia bisa tetap, dia bisa naik kendaraan, dan dalam kendaraan ini dia tidak mampu. Sehingga apabila ada orang yang hanya mampu, cuma hanya dia tidak bisa berada di kendaraan, mabuk atau sebagainya, kendaraan mengancam kesehatan sebagainya, maka dia belum dinilai istiqomah nafsi. Sehingga bagaimana dia dalam kendaraan itu subut atau tidak? Kalau tidak, namun di kendaraan dia menemukan motorot yang sangat besar, yang berat secara umum untuk dipikul seorang, maka dia belum termasuk subut makan atau subut malam. Dan jika belum subut malam, berarti dia belum dinilai sebagai orang yang mampu melaksanakan haji dengan sendirinya. Sedangkan yang tahapan yang ketujuh atau hal yang ketujuh seorang dinilai istiqomah binafsi adalah adanya waktu, mana waktu itu cukup untuk melaksanakan rangkaian-rangkaian manasik yang harus dilaksanakan di Mekah. Sehingga ketika orang dari Indonesia berangkat haji misal tanggal 6, ini kira-kira cukup, waktunya cukup dan sampai ke Mekah. Kalau bisa sampai ke tempat manasik, ini gerakan yang dia bisa sebelum dimulainya prosesi haji besar, yaitu wukuf di Arafah, maka dia termasuk masih memiliki waktu yang bisa memuat pada haji. Dan adapun seseorang yang tidak memiliki atau tidak melalui 7 tahapan syarat istiqomah ini, maka ataupun salah satunya, maka orang tersebut belum dinilai sebagai seorang yang mampu untuk melaksanakan haji dengan sendirinya. Oleh sebab itu, maka dia boleh melaksanakan haji dengan menyewa orang lain atau membatalkan, yang kemudian disebut sebagai istiqomah biqoyah, apabila dia mampu mengangkat orang lain sebagai gantinya, baik dengan cara menyewa ataupun sebagainya, atau dengan adanya orang yang secara sukarela mau melaksanakan haji untuk yang bersangkutan. Nah, jika begitu, bagaimana apabila ada seorang yang sudah mampu melaksanakan haji, kemudian dia mati sebelum sempat melaksanakan ibadah haji? Maka alangkah baiknya para ahli waris ini berupaya untuk menghajikan yang bersangkutan dari harta benda yang ditinggalkan. Jika ahli warisnya belum mampu
untuk menggantikan, maka diupayakan menyewa orang lain untuk menghajikan si mayit dengan biaya dari harta yang ditinggalkan. Lebih syukur-syukur ini keluarga sukarela ya, untuk mengumpulkan dana sendiri, iuran keluarga untuk menghajikan orang tuanya atau keluarganya yang sudah mampu melaksanakan haji tapi dia belum berangkat. Para misalnya kira-kira demikian. Ini sekilas apa yang dikutip dari kitab Nihayatul Zain, Syekhan Beirut, mulai halaman 201 sampai 203. Apabila apa yang saya bicarakan, yang saya sampaikan ini ada kurang pas, karena keterbatasan saya, bukan karena kesalahan tentang hukum haji, apalagi apa yang ditulis kitab Nihayatul Zain, tetapi karena kekurangan dari saya dalam memahami teks-teks yang ada dalam kitab Nihayatul Zain. Kiranya demikian, mudah-mudahan manfaatnya. Wabillahi taufiq wal hidayah wa afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.